Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua ya, Felikar Vlog. Oke, suasana sore hari Jakarta bagian barat jam 4 sore. Asik. Jadi kita ini jalan-jalan sore. Cuit 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 cuit, bawa burung dia. Gue juga bawa burung sih. Oke bro, gimana nih? Aduh, Covid udah ulang tahun yang pertama. Ya semoga semakin sukses aja menghadapi Covid ya. Jangan dikira gue makin sukses buat Covid. Nah ya, gue kali ini mau ngomongin ini aja deh, daripada nggak ada bahan obrolan ya kan. Spion. Gue baru kali ini nih ngomongin permotoran. Biasanya ngomongin gak jelas apa gitu. Aduh silau men. Gua pakai helm yang ini lagi, helm yang KBC. Silau. Gua kalau pakai helm yang K2R enggak silau. Soalnya kaca hitam sih. Oke, kembali lagi ke rencana perobrolan tadi ya. Kali ini gua mau ngomongin tentang masalah spion bar N, atau istilah kerennya spion jalu. Kebalik. Spion jalu, istilah kerennya itu spion bar N. Jadi ya guys, teman-teman, kawan-kawan semua, ada pro kontra di spion bar N ini ya. Ada yang bilang bisa kena tilang, ada yang bilang juga nggak kena tilang gitu. Gue sih nggak tahu ya. Tapi yang gue baca-baca di artikel itu istilahnya apa ya, keapesannya saja. Kalau lu lagi apes, lu kena tilang. Tapi kalau lagi nggak apes, ya lu nggak kena tilang gitu. Jadi gini bro, nggak ada yang mendetail yang mengatakan kalau menggunakan spion bar N itu dilarang. Yang ada itu ya penggunaan spion berjumlah 2 buah yang dipasang agar dapat melihat ke arah belakang dan ke arah samping. Kalau nggak salah sih bunyinya seperti itu ya, di Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 ayat 37. Kalau nggak salah sih itu bunyinya kayak gitu. Nggak ada yang mengatur tentang spion aftermarket di luar standar pabrikan ya. Kayak misalnya kena tilang, itu alasannya itu spion tidak pada standaran pabrik dan standaran yang seharusnya, seperti itu. Jadi dikenakan sanksi tilang. Terus kenapa gua pakai spion bar N bukan spion biasa? Kemarin gua pakai spion biasa, terus ada teman gua kan spion bar N-nya nggak dipakai. Ya udahlah, digibahin lah ke gua. Ya lumayan kan. Lumayan aja gitu. Coba-coba gua pakai bar N gitu, enak nggak gitu. Apa namanya, good looking nggak? Asik bahasanya good looking. Ternyata ya kalau bagi gua sih ya biasa aja sih. Cuma emang agak lebih sulit untuk nengok ke belakang ataupun ke samping. Kayaknya emang agak lebih sulit sih. Tapi kalau gua pribadi sih, kalau misalnya gua mau belok, selain nyalain lampu sen, so pasti gua nengok ke kanan ataupun ke kiri. Dan itu bagi gua udah
suatu hal yang lumrah. Kalau misalnya lu mau belok itu ataupun nyalip, nyalain sen dan nengok kanan kiri, itu udah hal lumrah. Soalnya banyak polemiknya itu, kenapa gua nggak bisa mengatakan ini, oh ini kena tilang, oh ini enggak. Bagi gua sih polemik dan kontroversi banget, karena sebagian ada yang kalau misalnya ada razia lewat, ada juga yang di apa, ditilang, ada ya macam-macam lah. Kayak gue bilang tadi, ada yang bilang oh ini udah di luar standaran pabrik, jadi tetap dikenakan tilang. Ada juga yang lolos. Semuanya juga kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita mau make sesuatu, misalnya modif sesuatu, juga harus dipikirkan ini kira-kira melanggar aturan lalu lintas atau tidak. Kalau untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa baca artikel-artikel di Google atau bertanya ke pihak berwenang untuk penggunaan spion Jalu ya. Ya kerennya Bar-N anjay. Nah itu juga pakai Bar-N loh. Bahkan knalpotnya sedikit brong ya, mungkin dibobok kali. Dan di Jakarta ini cukup banyak penggunanya, pengguna spion Bar ini cukup banyak. Gua harus belok karena gua harus ke sel. Anjay, sel gua coy, gua sel. Wow. Sebenarnya sih kontroversi seperti ini sih sering terjadi ya. Dulu sekitaran tahun 2004-2005 penggunaan tutup pentil aftermarket sempet juga dipermasalahkan. Tapi ya ujung-ujungnya ya tetap aja biasa aja, kesini-sini biasa aja. Karena gue sempat ngalamin hal itu ya. Tutup pentil gue bermasalah. Sewaktu itu gue kena tilang di Bogor karena menurut pengamatan yang lagi razia, jadi pas gue di Bogor itu gue nyalip, kalau seingat gue sih nyalip satu mobil, gue nggak nyalain sen. Dan pas itu tuh lagi ada razia ya, dan razianya ini yang tertangkap itu di luar plat F semua, rata-rata plat Jawa, maksudnya plat Jawanya Jawa Tengah gitu. Gua sampai geleng-geleng kepala. Di situ polisinya bilang kalau gua belok tanpa nyalain sen gitu, padahal gua nyalip semobil doang, dan mobil itu juga lagi berhenti karena posisi gua mau ambil lurus, posisi mobil yang berhenti depan gua itu dia mau ambil kanan, sedangkan kanan itu masih lampu merah dan lurus itu lampu hijau. Dan akhirnya di situ gua biasalah main obrol-obrol lah sama si petugasnya kan. Dan akhirnya gua lolos. Dia pasti ngelewatin Raja Mandala. Nah, sehabis Raja Mandala itu kan udah mulai masuk Bandung Barat. Di Bandung Barat itu gua di stop, bro. Alasannya waktu itu tuh gua di stop, ada stiker di plat nomor gua di bagian depan. Ada stiker doang, dan itu paling 2 kali 3, ukurannya 2 kali 3. Dan setelah ditelisik lagi, ternyata motor gua katanya tidak memenuhi standar dengan pakai tutup pentil tutup pentil aftermarket. Yang pas itu tuh gua pakai dadu warna merah. So sekali lagi gua tekanin sama bapak itu, petugas itu. Di Bogor saya juga kena tilang Pak, tapi tidak mempermasalahkan tentang pentil aftermarket. Kenapa di sini dipermasalahkan gitu? Si bapak polisi ini ya kekeh kalau saya itu emang melanggar.
Dan pas di Bogor juga gua nggak kena, sedangkan gua di Bandung Barat kena. Ternyata yang namanya apes sama nggak apes itu ya itu yang dibilang tadi, masalah katanya ada yang ditilang ada yang enggak di Jakarta itu sama spion bar N. Ya itu kayak kalau lagi apes kena, kalau lagi nggak apes ya ya lolos. Itu aja deh, teman-teman bisa nyimpulin sendiri ya. Kalian kalau bisa sih, kalau misalnya mau modif sesuatu atau memasang sesuatu aftermarket di motornya gitu, bisa apa, bisa dicari tahu dulu melanggar atau tidak gitu kan. Asik cewek-cewek, wow, apa nih, wow, Ilupi ini namanya, serigala. Ih, orang bawa serigala. Bener kan itu serigala? Siapa bilang itu kucing ya? Kayaknya udah dulu ya, ngobrol-ngobrol di jalannya. Semoga info yang gua kasih tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman, buat kawan-kawan semua yang mau modif motor. Oke, see you next time.